Halo, kali ini ada inspirasi untuk inspirasi judul skripsi manajemen pendidikan ya. Apa saja judul-judulnya? Ayo simak baik-baik videonya ya. Kita tahu dulu ya, judul manajemen pendidikan ini berbasis pada lembaga pendidikan kebanyakan ya. Tapi kalau karena lingkupnya sekarang itu adalah daring, banyak daringnya, itu bisa kita rubah kata-katanya, juga bisa kita rubah dari judulnya itu, atau enggak variabel-variabelnya itu bisa kita rubah. Ayo kita lihat nih, ada contoh judul yang pertama, yaitu ini, pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini judul ini variabel X-nya yaitu karakter kepemimpinan dan variabel Y-nya yaitu mahasiswa. Nah, di sini ini menggunakan metode kualitatif ya, pembentukan karakter. Nah, kalau misalnya Anda ingin menjadikan kuantitatif, ini bisa Anda tambahi misalnya pengaruh pembentukan karakter kepemimpinan mahasiswa ini terhadap mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan. Nah, ini bisa jadi langsung kuantitatif. Jadi ini masih penelitian secara terjun ke lapangan ya, bukan penelitian daring. Nah, ini ada contoh lagi, misalnya ini yang menggunakan misalnya Anda daring, manajemen pengembangan mutu pendidikan menurut pemikiran Haji Sulong. Jadi di sini menggunakan model metode penggalian data secara literatur. Dia cari studi literatur, dia menggunakan pemikiran Haji Sulong. Jadi cari bukunya kah, cari referensinya tentang pengembangan mutu di sini, manajemen. Dan kemudian ini ada lagi judul yaitu standarisasi pengelolaan perpustakaan di Institut Agama Islam. Nah, karena kan pendidikan ini, misalnya Anda jurusan manajemen pendidikan, ini kan lingkupnya adalah lembaga, kalau nggak lembaga ya pesantren dan sebagainya. Jadi di sini misalnya kampus-kampus Islam juga bisa, kampus-kampus Islam seperti Institut, UIN, STAIN dan sebagainya, itu bisa untuk menjadikan Anda objek penelitian. Tapi kelasnya biasanya kalau Anda mahasiswa meneliti mahasiswa sendiri, itu biasanya mengalami kekurangan pengambilan data, sulit. Seperti apalagi kalau Anda meneliti dosen Anda, itu paling data-data yang Anda dapat itu sangat sulit, apalagi nanti ketika ujian itu akan dipersulit. Nah, makanya lebih baik kalau kita mencari data itu ya, bukannya nggak boleh kita mencari data dalam perguruan yang lebih tinggi, tapi lebih baik kita mencari data yang lebih rendah saja, misalnya dari SMA, dari SMP. Nah, misalnya begitu. Nah, ini standarisasi pengelolaan perpustakaan. Jadi kita ingin melihat perpustakaan dari Institut Agama Islam. Di sini variabel X-nya adalah pengelolaan perpustakaan dan variabel Y-nya adalah Institut Agama Islam. Di sini dengan menggunakan apa? Metode kualitatif ya. Dan kalau misalnya Anda ingin menggunakan metode kuantitatif, jadi tinggal menambahkan di awal katanya misalnya pengaruh atau efektivitas atau analisis, itu bisa menjadi metode kuantitatif. Nah, jadi di sini misalnya Anda ingin mengganti misal lembaganya lembaga di SMA juga bisa. Jadi banyak kan inspirasi judulnya. Jadi begini, ini ada juga lagi judul peran kepala sekolah dalam pemberdayaan komite sekolah di MA. Jadi di sini judul peran kepala sekolah dalam pemberdayaan komite sekolah di MA, ini peran kepala sekolahnya ini apa? Ini pengen digali perannya untuk memperdaya komite sekolah, ini ada nggak perannya di kepala sekolah di sini. Jadi karena ini misalnya ini judul pendidikan, kalau Anda jurusannya judul pendidikan Islam, itu di MA itu sudah kena Islam, itu MA, MTS dan MI. Nah, itu sudah kena di Islam. Jadi kalau judul Anda itu menyangkut kepada manajemen pendidikan, itu bisa sangat umum sekali. Jadi di sini peran kepala sekolah itu sudah lembaga pendidikan kena. Nah, peran kepala sekolah ini adalah variabel X-nya dan pemberdayaan komite sekolah ini adalah variabel Y-nya. Dan ini menggunakan metode kualitatif. Kalau ingin kuantitatif bisa dengan menambahkan pengaruh atau enggak efektivitas atau enggak analisis. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan kegiatan kewirausahaan dalam pengembangan kreativitas peserta didik. Jadi saya ketika mengusulkan misalnya ada rekomendasi judul-judul ini jangan Anda ambil polos, misalnya polos Anda ambil. Adalah yang Anda misalnya ingin merubah, misalnya pengelolaan kegiatan kewirausahaan.
Jadi Anda bisa merubah kegiatannya ini. Kegiatannya bisa Anda rubah kegiatan apa lagi yang kira-kira bagus untuk Anda teliti, yang menjadi suatu gap atau permasalahan yang bisa Anda teliti dalam pengembangan kreativitas peserta didik. Pengembangan itu adalah variabel Y-nya, dan kegiatan kewirausahaan adalah variabel X-nya. Nah, di sini karena penelitiannya ini adalah pengelolaan, jadi di sini ingin mengetahui, jadi menggunakan metode apa? Metode kualitatif ya. Dan yang selanjutnya di sini adalah gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam pembinaan kinerja tenaga administrasi di MA. Nah, di sini karena ini modelnya gaya kepemimpinan, jadi dalam judul manajemen pendidikan itu kan identik dengan kepemimpinan, yaitu meneliti tentang kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan itu, misalnya gayanya modelnya apa, gaya kepemimpinannya. Jadi di sini adalah gaya kepemimpinan kepala madrasah, ini gayanya modelnya apa dalam pembinaan tenaga administrasi. Jadi begini, ini kepemimpinan kepala madrasah ini variabel X dan Y-nya adalah tenaga administrasi, karena ini menggunakan metode kualitatif, jadi ingin memperdalami gayanya kepemimpinan kepala madrasah ini bagaimana. Dan yang selanjutnya ini adalah judul kompetensi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan di SMA. Nah, karena ini meneliti tentang kompetensi, sebenarnya kompetensi itu banyak yang bisa Anda buat atau bisa Anda teliti ya, bukan Anda buat. Jadi di sini kompetensi misalnya manajerial kepala sekolah, atau enggak Anda melihat dari kompetensi yang lain, misalnya administrasi kepala sekolah, itu juga bisa Anda pakai dalam peningkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Nah, variabel X-nya adalah manajerial kepala sekolah dan variabel Y-nya adalah kinerja tenaga kependidikan. Nah, ini sudah ada metode apa? Metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, dengan ini kan kita bisa tahu mana yang bisa dirubah. Misalnya Anda rubah kinerja guru tenaga pendidikan, bisa ada rubah jadi kinerja administrasinya atau kinerja para siswa yang mengabdi dan sebagainya, pembantu-pembantu begitu. Dan yang selanjutnya di sini ada judul lagi, yaitu pemanfaatan perpustakaan dalam menumbuhkan keterampilan belajar peserta didik di mana gitu. Di sini judul pemanfaatan perpustakaan dalam penumbuhan keterampilan belajar peserta didik, di sini ada variabel X-nya adalah pemanfaatan perpustakaan dan variabel Y-nya yaitu keterampilan belajar peserta didik. Nah, di sini menggunakan metode apa? Metode kualitatif, benar. Metode kualitatif dengan ingin menggali lebih dalam pemanfaat perpustakaan itu bagaimana ya tentang dalam menumbuhkannya itu. Dan juga misalnya Anda ingin menggunakan metode kuantitatif, bisa saja di sini Anda menambahkan misalnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan dalam menumbuhkan, itu nanti jadi metode kuantitatif. Jadi judul manajemen pendidikan ini lebih mudah apabila dirubah ingin menjadikan metode mixed method atau dua metode, itu bisa sekali, sangat mudah sekali. Kemudian di sini ada judul interaksi madrasah dan komite dalam penguatan karakter peserta didik. Nah, di sini interaksi madrasah dan komite ini adalah variabel X1 dan variabel X2. Di sini ada interaksi madrasah, ada interaksi komite, dan variabel Y-nya yaitu penguatan karakter peserta didik. Nah, di sini kan menggunakan metode apa? Di sini menggunakan metode kualitatif, karena di sini ingin mengetahui interaksi madrasah dan komitenya ini bagaimana dalam penguatan karakternya ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada lagi, yaitu judul kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki dalam pengembangan pesantren, di mana misalnya Anda ingin meneliti lembaga yang selainnya lembaga umum berupa pesantren. Nah, ini bisa Anda pakai, yaitu kepemimpinan perempuan, kepemimpinan laki-laki, karena banyak ketika pesantren itu ada pondok putri, ada pondok laki-lakinya. Nah, di situ kepemimpinannya, di situ yang paling kuat yang mana misalnya dalam pengembangan, misalnya lebih baik pondok putrinya, jadi Anda lihat manajemennya itu bagaimana pemimpinan pondok putrinya. Nah, di situ ini dengan menggunakan metode yaitu kualitatif ya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah peran kepala sekolah dalam pengembangan budaya Islam di SMA. Jadi ini judul ini, misalnya Anda tidak menemukan lembaga keislaman di rumah Hana, misalnya Anda tidak menemukan lembaga Islam di sekitar daerah Anda penelitiannya tidak mau jauh. Nah, ketika itu adanya cuma SMA,
Jadi begini modelnya, prinsipnya Anda. Ketika Anda di situ ada orang yang berperan dalam bidang agama, yaitu masuk ke dalam lingkup, misalnya lingkup pendidikan SMA. Jadi Anda ingin meneliti tentang manajemen pendidikan Islam misalnya ya. Di situ Anda bisa meneliti yang berperan dalam agamanya itu, misalnya guru agamanya juga bisa dalam pemimpinannya, atau enggak yang lain yang menjadi penggeraknya di situ juga bisa dalam organisasinya. Misalnya di sini ada peran kepala sekolah dalam mengembangkan budaya Islamnya, karena kepala sekolah di sini misalnya agamis. Jadi perannya itu bagaimana di situ. Nah, di sini dengan menggunakan metode kualitatif Anda ingin mencari tahu. Dan kemudian di sini ada lagi judul misalnya kuantitatif, pengaruh kompetensi personalia terhadap pelayanan tata usaha di SD mana. Nah, di sini pengaruh karena menggunakan metode kuantitatif. Kuantitatif yaitu kompetensi personalia adalah variabel X-nya dan pelayanan tata usaha adalah variabel Y-nya. Nah, di sini karena menggunakan metode pengaruh, jadi di sini lebih mendalami tentang tentang kuantitatif, yaitu mengukur sebagaimana sekuat apa kompetensi personalia di situ dalam pelayanan tata usaha ya di SD. Dan kemudian di sini lagi ada judul yaitu strategi implementasi kode etik mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan MPI. Jadi di sini kalau Anda ingin tidak lebih jauh, misalnya dari sekitar Anda itu bisa Anda cari yaitu kode etiknya itu bagaimana. Anda teliti ya teman-teman Anda sendiri, itu malah lebih mudah. Apalagi kalau misalnya daring seperti ini bagaimana adabnya kan bisa Anda lihat di Google Classroom. Jadi ini fakultasnya apa, kode etiknya bagaimana bisa Anda teliti. Nah, yang kemudian ini selanjutnya adalah sistem pembelajaran dan pengembangan kewirausahaan. Di sini sistem pelajaran dan pengembangan kewirausahaan ini adalah variabel X1 dan X2-nya, dan yang pada sekolah menengah ini, sekolah menengah kejuruannya ini adalah variabel Y-nya. Nah, di sini ada dua variabel X ya. Sistem pembelajaran dia ingin mendalami tentang sistem pelajaran dan pengembangan kewirausahaan di sekolah SMK ini. Ini menggunakan metode Metode kualitatif. Yang selanjutnya adalah pengaruh pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas terhadap kompetensi profesional guru mata pelajaran matematika di bla bla bla. Jadi di sini misalnya manajemen pendidikan ya. Anda ingin mengukur pelaksanaan supervisi, ini adalah variabel X-nya. Dan kompetensi profesional guru ini adalah variabel Y-nya yang dituju. Yang dituju ini adalah kompetensi profesional gurunya. Ini Anda ingin mengukur bagaimana seberapa berpengaruhnya pelaksanaan supervisi itu di situ. Nah, di sini karena aktornya atau pemerannya ini adalah pengawas terhadap guru, ini kan pengawas yang berperan terhadap guru ini yang mengawas. Jadi nanti bisa Anda ini pengawasnya adalah variabel intervening ya. Yang ini nanti bisa Anda gali datanya dari pengawas ini. Dan yang selanjutnya yaitu ada lagi judul pengaruh latar belakang pendidikan dan pengalaman diklat teknis fusional terhadap profesionalitas guru madrasah aliyah. Nah, di sini pengaruh latar belakang pendidikan ini variabel X1 dan variabel X2-nya yaitu pengalaman diklat teknis fungsional. Lalu yang dituju adalah variabelnya yaitu profesional guru. Jadi begini, di sini menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengukur latar belakang pendidikan dan juga pengalaman diklat. Jadi ada dua variabel X-nya, yang mana nanti ingin menuju ke variabel independennya yaitu profesional guru aliyah. Ini menggunakan metode kuantitatif ya. Yang selanjutnya yaitu pengawasan kepala tata usaha dalam pengelolaan arsip di SMA. Ini kalau Anda ingin lebih mudah ya dalam penelitian Anda, yaitu ya Anda meliti pengawasan kepala sekolah. Ini kan kalau Anda meliti tentang pengawas kepala sekolah itu nanti lebih sedikit untuk penggalian datanya. Maksudnya sedikit itu bagaimana, tidak kebanyakan orang-orang yang nanti Anda teliti, hanya menggali data dari pengawas-pengawasnya saja. Nah, ini bagaimana nanti juga misalnya menginginkan data tambahan nantinya, itu bisa Anda interview ke sekitar Anda. Ini di SMA. Jadi ketika Anda judulnya misalnya mencari judul tentang manajemen pendidikan, itu di lembaga manapun bisa. Tapi kalau Anda ingin mencari judul misalnya manajemen pendidikan Islam, jadi di situ
tinggal ganti lembaganya yang lembaga Islam, atau enggak nanti bisa menggunakan ada metode-metode Islamnya. Nah di situ sudah jadi judul-judul Anda itu judul manajemen pendidikan Islam, tinggal menyesuaikan Anda yang minat yang mana, yang Anda kuasai yang mana, yang Anda merasa fleksibel itu yang mana, tinggal Anda jalankan. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Tetap subscribe channel ini. Apabila ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.